saatnya di sesi tanya jawab. Nah, jika kelompok kalian memiliki pertanyaan, akan kami sediakan jawaban, bukan harapan, karena kami di sini untuk presentasi, bukan untuk mengisi hati yang sini. Ya. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vera De Fatma dan rekan saya. Saya Ana Anulisisa Sika Putri. Saya Putra Ditya Kalbiadana. Saya Sundari Devi. Saya Madidi Fadia. Baik, pagi kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, untuk menelaah Pancasila dalam praktik bernegara, dalam ideologi Pancasila terdapat 3 tatanan menurut Purjono. Ya, ada tiga nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat mutlak dan tidak dapat dipengaruhi ruang dan waktu. Artinya tidak bisa diubah sewaktu-waktu ya. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah prinsip yang digunakan sebagai sarana dan mengaktualisasikan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang terakhir, nilai praksis, yaitu adalah nilai penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penjelasan nilai instrumental dan nilai praksis akan dijelaskan lebih lanjut di dalam video. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai instrumental yang terdapat pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Sedangkan pasal 28 ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai instrumental Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk tindakan yang dapat dikatakan sebagai nilai instrumental dari Pancasila sila kedua Pancasila adalah pada pasal 28. Yang memberikan bentuk kebebasan pada masyarakat sebagai hak asasi manusia. Dan nilai praksisnya yakni memahami bahwa tiap orang memiliki hak cipta, kekuasaan, dan kekuatan yang tidak ada persamaannya dengan makhluk lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai instrumental dari sila ini adalah upaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, agama, dan juga budaya di Indonesia. Sedangkan nilai praktisnya adalah mewujudkan keragaman ini dalam kehidupan sehari-hari dengan menghormati perbedaan dan bekerja sama demi kemajuan Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, contoh dari nilai instrumental sila keempat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 mengatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari 2, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga bersidang paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Lalu, semua keputusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu diambil dari suara terbanyak. Nilai instrumental dari sila keempat yaitu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan negara diambil melalui musyawarah dan perwakilan. Karena dengan proses inilah keputusan yang bijak akan muncul. Kali ini saya akan menjelaskan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai instrumental dari sila kelima adalah terciptanya pemerataan, kesetaraan, dan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan nilai praksis dalam sila kelima yaitu melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, memberikan akses yang adil kepada masyarakat, yang
ketiga itu adalah memastikan semua warga negara Indonesia mendapatkan hak dan kesejahteraan yang sama. Sekian dari video kelompok kami. Sekarang tibalah saatnya di sesi tanya jawab. Nah, jika kelompok kalian memiliki pertanyaan, akan kami sediakan jawaban, bukan harapan, karena kami di sini untuk presentasi, bukan untuk mengisi hati yang sini. Ya. Perkenalkan, nama saya Kadenia Putri, perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah menurut kalian kehidupan masyarakat di sekitar telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Oh, bagi dua. Ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih atas kesempatannya mau disebut bersama. Maksud tahu saya, mewujudkan dari nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada 5. Kalau boleh tahu, itu apa aja sih dan bisa nggak tolong dijelasin dari kelima nilai dasar sebagai nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Terima kasih. Baik, izin bertanya, sebelumnya kan ada banyak nilai Pancasila dan tentunya itu sudah beberapa diimplementasikan di masyarakat dan juga lingkungan kita sekitar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita melestarikan agar setiap orang itu masih mempunyai nilai Pancasila dalam dirinya sendiri? Bagaimana itu tetap ada dalam diri? Baik, izin menjawab, Adin. Jadi menurut saya kehidupan masyarakat itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun ada beberapa bagian masyarakat yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, saya udah sesuai itu banyak masyarakat yang udah menghargai keyakinan masing-masing seperti sila pertama. Ada juga kita tuh udah bergotong royong dan semacamnya. Yang belum, yang saya masih banyak diskriminasi di Indonesia ini kan. Bisa diterima? Izin menjawab untuk pertanyaan Intan. Nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu sebagai nilai ketuhanan, yaitu hubungan warga negara Indonesia sebagai makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada nilai kemanusiaan, yaitu hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Lalu yang ketiga yaitu nilai persatuan, yaitu bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Lalu ada nilai kerakyatan, yaitu hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Lalu yang terakhir yaitu nilai keadilan, yaitu hubungan warga negara Indonesia dan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. Bisa diterima? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Deva. Jadi kan pertanyaannya itu apa upaya-upaya melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam diri-diri masyarakat di Indonesia. Setahu saya itu ada 10, yaitu yang pertama itu mereka harus memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri terlebih dahulu. Yang kedua itu mempraktikkan toleransi. Yang ketiga itu menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat berperan dalam masyarakat, mau itu gotong royong, kayak mungkin rapat STT atau semacamnya. Yang kelima itu mengedukasi diri. Yang keenam menerapkan keadilan sosial. Yang ketujuh berperilaku etis. Yang kedelapan mendukung pendidikan Pancasila. Yang kesembilan mempraktikkan kepemimpinan yang bijaksana. Dan yang 10 adalah ikut serta dalam pembangunan negara. Baik, bisa diterima. Akhirnya kita ke sesi yang menurut saya paling seru, yaitu sesi game, yaitu namanya Escape Room.
Jadi di samping saya ada teman-teman kita berlima. Jadi setiap perwakilan kelompok akan mengambil satu pertanyaan dari kita, dari ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, ruang keempat sampai ruang kelima. Jadi dari ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, ruang keempat sampai ruang kelima itu beda-beda pertanyaannya dan soalnya. Jadi kalian harus menyelesaikan itu sampai benar baru lanjut ke ruang selanjutnya. Apakah bisa dimengerti? Oke. Langsung jawab. Yang udah bisa jawab, yang udah benar jawabannya langsung lanjut ke pilih selanjutnya. Oke. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Soalnya masih disedang. Itu apakah itu nilai instrumental? Yang kedua, apa itu nilai praksis? Yang ketiga, sebutkan contoh nilai siswa-siswa itu. Ngantri lah, bro. Ngantri guys. Aku dulu nomor 2. Semuanya. Perwakilan,
Ya, para masalah ini. Kita semua ya. Ini ya. Ada yang mungkin sampai baca dulu ini. Oh, ya salah. Ada nggak ini? Ini praksis kan nih? Praksis. Masih ya. Itu anggota rakyat. Anggota dewan rakyat sampai 4 hari. Ini aku nggak tahu apa. Oke, karena pemenang dari game ini udah ada, jadi perwakilan dari pemenang mohon ke depan untuk menerima hadiah. Baik, kita sudah mendapatkan para pemenangnya di sini, jadi saya akan menyerahkan hadiahnya. Ya. Oke. 1, 2, 3, ceplik. 1, 2, 3, ceplik. Silakan di upload buat kelompok. Kelompok 2 akan menjadikan dengan bagus dengan cara apa ini model itu? Escape room. Artinya keluar dari sebuah ruangan, membawa masalah, terus dipecahkan bersama dalam kelompok, gitu ya. Oke, udah. Yang kita ingat di sini bahwa bagaimanapun cara kalian menyajikan materi, menyelesaikan materi itu biar kalian sendiri sehingga lebih fun, lebih menyenangkan. Nah, walaupun tadi agak sedikit ribet sedikit karena mungkin pengaturannya kurang pas, tapi oke lah, dalam sebuah proses pasti akan menemukan kendala. Nah, dari kendala-kendala yang kita temukan inilah kita akan menemukan solusi yang terbaik. Karena itulah kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena demikian, maka dengan proses pembelajaran ini kalian akan bisa memperkaya diri kalian sendiri dalam rangka untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Baik, sebelum kita akhiri, sebelum kita simpulkan, mari kita pertama dulu pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan dari ya, namanya siapa? Adin. Adin ini kenapa Adin? Bertanya tentang apakah kehidupan masyarakat di sekitar telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah kehidupan kita selama ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau kita bicara tentang sesuai atau tidaknya, ini kan sifatnya kualitatif, ya kan? Bisa iya, bisa tidak. Karena tidak akan mungkin semuanya iya. Karena hidup ini kan segala kemungkinan ada. Sudahkah? Sudah. Apa buktinya? Kita negara yang selama ini berdiri dari Sabang sampai Merauke adalah bangsa yang religius, bangsa yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah nilai-nilai sila pertama. Manusia Indonesia adalah manusia yang beradab. Apapun yang dilakukan oleh manusia Indonesia selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan. Kemudian setiap masalah yang ditemui akan selalu dimusyawarahkan dalam rangka mencapai mufakat. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia Indonesia pasti dilandasi oleh rasa keadilan. Sudah dilakukan. Cuman pertanyaannya, apakah sesuai dengan harapan? Tentu belum.
Karena ini banyak hal yang perlu kita benahi. Tadi sampaikan dari Pak Penyaji, masih ada sikap-sikap intoleran. Masih banyak kita dengar ada membubarkan orang yang lagi beribadah, kemudian merusak tempat ibadah orang lain. Ini masih perlu kita benahi. Sebagai bangsa tentu harus melakukan perbaikan sehingga tujuan masyarakat Indonesia adil dan makmur tercapai. Dan juga beberapa sila-sila yang perlu kita benahi juga. Karena waktunya sangat terbatas, maka selanjutnya yang kedua. Pertanyaan kedua apa? Ya tadi saya itu dia 5 wujudnya itu pokoknya manusia yang bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang beradab, manusia yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah mufakat dan mencapai keadilan sosial. Itulah 5 hal yang ingin dituju oleh manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai yang dapat dalam Pancasila. Itu ya. Mohon maaf ya cepat-cepat dikit nih karena waktu terbatas soalnya. Terus yang terakhir. Bagaimana cara menanamkan nilai Pancasila dalam diri? Bagaimana caranya? Yang pertama bangga dulu nih sebagai anak bangsa bahwa kita bangsa Indonesia punya kepribadian. Jangan tergiur dengan budaya-budaya asing. Oke, Anda boleh senang gemar dengan K-pop. Oke, Anda senang dengan budaya barat. Nggak masalah. Tetapi sekarang kesenangan kalian itu sesuai nggak dengan budaya bangsa? Sesuai atau tidaknya, ini kita pakai memfilternya adalah Pancasila. Di saat Anda meniru budaya asing, kemudian menurunkan nilai keimanan Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka jangan Anda ikuti. Ketika Anda mengikuti cara-cara orang asing, kemudian menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam diri Anda, menjadi orang yang biadab, hentikan. Jangan Anda tiru. Kemudian apapun yang kamu lakukan sesuai mungkin pendapat kamu atau senang mungkin kamu dengan dunia luar, tetapi akan menghancurkan nilai-nilai persatuan kita, hentikan. Kemudian kita boleh berdemokrasi, tapi bukan dengan kekuatan, tetapi kita selalu diarahkan mencapai musyawarah mufakat. Dan apapun yang kita ingin lakukan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya kira itu yang bisa saya kuatkan dari pertanyaan dan saya sampaikan jawaban dari kelompok 2. Apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa kita punya kepribadian bangsa, kita punya nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Maka wajib hukumnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Secara umum, nilai Pancasila ada 3. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar itu yang terkandung di dalam Pancasila, itu nilai umum yang bersifat universal. Nah, dalam rangka melaksanakan nilai-nilai dasar itu, nilai-nilai yang bersifat universal itu, maka kita tuangkan dalam wujud instrumen. Maka menjadi nilai-nilai instrumental. Nilai-nilai instrumental itu bisa berupa peraturan perundang-undangan. Nah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai instrumen, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah namanya nilai-nilai praksis. Oke, nah semua ya. Jadi demikian yang bisa kita simpulkan. Mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Jadi sekali lagi mari kita berikan semangat buat kita semua. Ayo. Dan untuk selanjutnya, tolong kelompok yang tampil berikutnya pakai acuan kelompok 2, kelompok 1 kemarin. Kemudian lakukan pembenahan, lakukan revisi, carikan solusi sehingga benar-benar pembelajaran yang kita lakukan di sini menyenangkan bagi kita semua. Sehingga belajar bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi belajar adalah sebuah kebutuhan dalam rangka kalian menggapai masa depan, menghadapi tantangan-tantangan untuk mewujudkan cita-cita Anda kelak di kemudian hari, karena Anda adalah pewaris tunggal bangsa dan negara. Baik.
dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kericuhan yang terjadi tadi. Jadi kami tutup dengan pramusahanti. Om Santi Santi Santi.